Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai hotspot keragaman hayati Walase, yang merupakan tugas dari mata kuliah biogeografi kawasan Walase. Dan kami dari kelompok 12 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Adi Syafirah Nurul Ramadhani, dan 2 teman saya, yaitu Aryani dan Nurfaidatul Isma. Dan materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, CIPF mendefinisikan hotspot Walase sebagai kepulauan di Indonesia dan Timur Leste di antara paparan Sunda dan Sawul, yaitu dengan menggunakan garis Walase dan Lydekker. Kemudian kawasan Walase ini memiliki luas sekitar 33,8 hektar yang meliputi kawasan Maluku, Sunda, dan Sulawesi. Dan pada tahun 2011 terjadi tutupan hutan di kawasan Walase sekitar 50% dari kawasan tersebut. Dan Sulawesi merupakan penyumbang tutupan hutan terluas. Hutan awet hijau dan semi awet hijau merupakan vegetasi alami dataran rendah Walase di sekitar Khatulistiwa yang terpusat di Sulawesi dan Maluku. Sementara itu, hutan gugur mendominasi kawasan Sunda Kecil yang merupakan subkawasan paling kering dan paling sering berganti musim di Walase. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tipe hutan di kawasan Walase, yaitu padang, semak, rawa, hutan di butuh ultrabasah, savana, dan padang rumput. Wilayah Sulawesi dan Maluku memiliki jenis ekosistem yang mendukung evolusi fauna endemik. Wilayah Walase bagian utara memiliki 2 kali musim hujan dalam setahun, sementara kawasan selatan terjadi musim hujan sekali dalam setahun dan musim kemarau panjang. Siklus El Nino Southern Oscillation atau INSO juga mempengaruhi kawasan ini dan mengakibatkan perbedaan waktu serta curah hujan di berbagai tempat. Meski pengaruh INSO bervariasi tergantung pada pola iklim setempat, musim hujan di semua kawasan menjadi tertunda sehingga memberi dampak pada kesehatan serta ketersediaan makanan. Seperti halnya Nusa Tenggara, Maluku juga tidak memiliki danau. Terlebih sungai-sungai di kawasan ini umumnya pendek, curam, dan rentang mengalami pasang surut. Situasi ini bahkan bisa lebih parah di Nusa Tenggara lantaran jumlah danaunya relatif sedikit dan sebagian besar merupakan danau vulkanis. Karena itu pasokan air dan pengelolaan daerah tangkapan air di pulau-pulau kecil merupakan faktor penting untuk pembangunan ekonomi serta kehidupan masyarakat setempat. Sementara Sulawesi memiliki 13 danau dengan luas total 500 hektar, termasuk diantaranya danau kedua serta ketiga terbesar di Indonesia, Danau Tauti dan Danau Poso. Dan danau terdalam di Asia Tenggara adalah Danau Matano. Danau yang dalam dan terisolasi ini merupakan habitat bagi beragam jenis ikan, udang, serta fauna endemis lain. Akibat aktivitas vulkanik dan subduksi, daratan Walase terpecah-pecah menjadi ribuan pulau-pulau kecil. Nah, selanjutnya dapat kita ketahui bahwa Nusa Tenggara adalah wilayah yang kaya akan padang lamunnya, di mana dengan luas melebihi dari 700 unit. Adapun fungsi dari padang lamun ini, di mana padang lamun ini tuh berfungsi sebagai tempat tumbuh invertebrata kecil, sekaligus sebagai tempat mencari makan ikan, moluska, dan penyu hijau. Area padang lamun ini terpusat di perairan yang dangkal dan terlindungi dari gelombang yang keras. Nah, selanjutnya area ini juga berperan dalam menstabilitas area pantai berpasir, penggumpalan sedimen, sekaligus pencegah erosi di laut.
Ekosistem laut penting yang ada di Wallacea ini terutama pada daerah pasang surut seperti mangrove, pantai, serta muara. Nah, pada slide ini menjelaskan bahwa Wallacea adalah wilayah yang kaya akan jenis-jenis unik, terutama karena kondisi geografisnya termasuk hubungannya dengan daratan Papua dan benua Australia di masa lampau. Ada banyak jenis yang endemis hanya ditemukan di satu atau beberapa pulau di sana. Namun sayangnya, Wallacea juga menghadapi tantangan serius dengan sekitar 500 jenis yang terancam punah. Sekitar separuh dari jumlah jenis terancam punah di Indonesia. Selanjutnya yaitu pada tabel 3.1 di bawah ini memberikan gambaran singkat tentang kekayaan jenis dan endemitas di Wallacea. Sekian dan terima kasih.